Salawat Badriyah itu apa? Yang sering diulang-ulang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Setelah itu apa? Tawassalna bismillah. Kemudian wabil hadi. Ini bertawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan zatnya atau dengan makanahnya, kedudukannya. Ini tawasul bid'ah. Tawasul yang digolongkan oleh para ulama sebagai tawasul yang bid'ah. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tawasul itu ibadah tidak? Tawasul itu ibadah. Makanya harus sesuai dengan tuntunan. Kalau tidak ada tuntunannya, maka tidak boleh kita lakukan. Bersalawatlah sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menciptakan lafaz-lafaz sendiri dalam bersalawat. Ikutilah sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat-buat sendiri seperti yang mereka buat-buat. Ada namanya salawat Fatih, salawat Badar, salawat Gauth, salawat apa lagi? Nariyah dan lain-lain. Itu semua buatan-buatan mereka yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi, terkadang lafaz-lafaz yang terkandung di dalamnya itu juga bertentangan dengan tauhid atau dengan ajaran Islam. Apa salawat di berjanji ya, yang Assalamu alaik Zainal Anbiya, itu juga bid'ah karena nggak ada. Ya. Ahmad ya Habibi, itu juga bid'ah, nggak ada dalilnya. Salawat Nariyah juga nggak ada dalilnya. Ya. Salawat burdah apalagi, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa, itu salawat favorit. Oh, ini bid'ah, ini berdoa pada Allah kok pakai burdah. Ini ada yang membid'ahkan burdah sekarang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Sekarang kan lagi tren, mana dalilnya? Andai disebutkan pun dalilnya bukan dia paham. Nabi SAW sedang diam duduk. Tiba-tiba datang seorang laki-laki memuji Nabi, memuji mengagungkan Nabi. Lalu mendengar sahabat memuji Nabi, apa respon Nabi? Sakata, Nabi diam. Wa tabassama, Nabi tersenyum. Diam dan tersenyum. Itu namanya hadis takriri. Kalau Nabi yang ngomong, puji aku, puji aku, puji aku, itu namanya qauli. Kalau Nabi yang muji sendiri, namanya fi'li. Kalau orang yang memuji Nabi diam, namanya takriri. Payah ingatnya, gak usah diingat. Saya paham teknologi jauh lebih sulit. Nah, jadi hadis itu tiga. Tidak mesti disyaratkan. Pernah nggak dibuat Nabi? Pernah nggak dibuat Nabi? Kalau nggak pernah dibuat Nabi, bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Tidak mesti disyaratkan, mesti pernah dibuat Nabi, Mas Bro. Kalau Nabi pernah ngomong, namanya qauli. Kalau Nabi melakukan, namanya fi'li. Kalau Nabi nggak ngomong, nggak melakukan, dia diam aja, tapi perbuatan itu boleh, namanya takriri. Maka membuat puji-pujian untuk Nabi termasuk takriri. Nabi ketika sahabat memuji, Nabi diam. Bahkan ada seorang sahabat yang penyair, namanya Hasan bin Thabit. Setiap mau perang, Nabi panggil Hasan. Hasan, bangkitkan semangat jihad dengan bersyair. Jadi adik-adik yang pandai buat puisi, silakan. Tapi puisi yang membangkitkan semangat perang. Aku tidak tahu perang. Kalau nggak tahu perang, ya nggak usah buat syair puisi. Satu kali ikan tidak ada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada salah seorang sahabat mengenai keutamaan berselawat kepada dirinya, kepada beliau. Apa kata Nabi SAW? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man shalla alayya, siapa yang berselawat kepadaku marratan, satu kali, sallallahu alaihi, maka Allah berselawat kepadanya asyra marrat, sebanyak 10 kali. Dalam memahami hadis ini, apa
apakah salawat Allah kepada kita? Ini yang jadi pertanyaan. Imam Hibrul Ummah dari kalangan sahabat Nabi yang Nabi doakan, Allah wafaqihu fid din wa ta'wil, Allah beri dia pemahaman dalam agama dan berikan dia ilmu ta'wil atau ilmu tafsir. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan, salawatullah rahmatuhu wa fadlun minhu. Salawat Allah artinya adalah rahmatnya, kasih sayangnya dan anugerahnya. Berdasarkan hadis ini, para ulama kita sepakat, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan murid-muridnya membacakan beberapa syair-syair dari perkataan ulama mahfuzat ulama yang jika kita ringkas, wa kullu amalin baina qabulin wa raddin, semua amalan itu antara diterima dan ditolak. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Kita sholat, ada yang diterima. Kita berzakat, ada yang diterima. Kita baca Quran, ada yang diterima. Ada pun yang tidak. Berbeda dengan bersolawat atas Nabi SAW. Hadis ini tidak menggunakan kata penghubung langsung. Man shalla alayya marrah, siapa yang salawat kepadaku sekali saja, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis ini dalil terkuat bahwa kullu salatin ala Nabi SAW, semua salawat atas Nabi SAW makbulah, semuanya diterima oleh Allah SWT, meskipun orangnya mungkin tergores di hatinya, ada perasaan riya sedikit, ada sum'ah sedikit. Ini makna dari perkataan ulama tadi dalam menjelaskan hadis ini. Maksudnya adalah jika seseorang itu pun dia mempamerkan suaranya, mempamerkan salawatnya di hadapan orang, salawatnya tetap memberkahi dia, karena Allah mengatakan sallallahu alaihi, Nabi SAW menyebutkan ini termasuk hadis kursi juga, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Tidak disebutkan di situ ikhlas atau tidak ikhlas. Beda dengan orang sholat. Orang yang sholat pun ada yang fawaidul lil musallin, celaka orang yang sholat, itu orang yang riya, orang yang sholat di luar waktunya. Berbeda dengan salawat min ghairi mahdudin wala ta'yin, tidak ada batasannya, tidak ada batas dalam bersalawat, kapan waktu